warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kalian sehat semua. Sebelumnya, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita baca doa kepada ketua kelas. Silakan mungkin anak-anaknya atau kawan-kawannya untuk membaca doa. Kepada ketua kelas, kami persilahkan. Tapi kita sebagai sahaja mereka berdoa mulai berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Sebelumnya Bapak akan mengecek dari kalian. Apakah kalian semua hadir semua? Coba masuk. Siapa yang hadir? Mengapa kalian hadir? Sakit. Oh, sakit ya. Baik. Semoga kita doakan kepada kawan kita agar diberi kesembuhan. Amin. Nah, sebelumnya Bapak ini menampilkan sebuah gambar. Apakah kalian tahu gambar ini? Tahu Pak? Apa yang terjadi pada kapal selam ini? Ini Pak, saya Pak. Ya, silakan Badri. Yang terjadi pada kapal selam itu dapat mengapung, melayang dan tenggelam Pak. Baik, Pak Badri, kami ucapkan terima kasih. Untuk yang lain, apakah ada yang lain tentang kapal selam ini? Saya, Pak. Ya, pada dia. Kapal selam mengalami hukum Archimedes dalam materi fluida. Hukum ini menjelaskan kenapa kapal selam bisa mengapung, melayang dan tenggelam di dalam air, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Gania. Bagus sekali. Coba beri aku dulu para teman-teman yang sudah mendapat. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan sebuah bahwa tujuan pembelajaran kita berbagi hari ini yang dimana tujuan pembelajaran ini agar siswa itu mampu memahami dan mengaplikasikan dari konsep fluida seperti tekanan, daya apung, terus hubungan Mendes dan hukum Pascal. Selanjutnya siswa itu mampu menganalisis dan menyimpulkan hasil percobaan terkait fluida sakit. Nah, dari tujuan tadi, Bapak ada sebuah PowerPoint. Nah, yang dimana PowerPoint adalah tujuan tadi. Sebelum pembelajaran, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ya. Oke. Nah, Bapak mau tanya sih, kalian pernah tidak pagi hari ini? Mandi. Tidak. Ya. Kalian mandi pakai apa sih? Terus selanjutnya, kalian hari ini bernapas dengan adanya? Udah. Nah, menurut kalian, apa sih itu fluida? Apakah air dan udara itu termasuk fluida? Nah, misalnya fluida itu apa? Zat cair, Pak. Zat cair. Bagus, pada Jessica. Apakah ada yang lain? Zat yang mengalir, Pak. Oke, betul sekali. Jadi fluida itu adalah semua zat yang bisa mengalir. Nah, di sini ada dua jenis fluida, yang dimana ada fluida statis dan fluida dinamis. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah fluida statis. Jadi pengertian fluida statis adalah zat yang dapat mengalir seperti air yang telah dijelaskan tadi, apakah itu mandi, terus udara atau gas yang berada dalam keadaan diam atau bergerak tanpa ada perbedaan kecepatan antara partikelnya. Nah, apa gambar di sini? Dan apa yang terjadi terus mengapa? Saya, Pak. Ya, pada Jessica, silakan. Minyak dan airnya tidak bisa menyatu, Pak. Oke, bagus sekali. Minyak dan air itu tidak dapat menyatu. Nah, terus mengapa? Karena minyak dan air itu memiliki massa jenis yang berbeda, yang dimana massa jenis minyak itu lebih kecil daripada massa jenis dari air itu. Nah, mengapa Bapak menampilkan sebuah gambar minyak dan air? Karena kita akan menjelaskan tentang massa jenis. Nah, di mana massa jenis itu adalah perbandingan antara massa benda dengan volume benda, yang dimana massa jenis itu dilambangkan dengan rho. Oke, dan di mana semakin tinggi dari massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Rho itu massa jenis zat dengan satuan kilogram per meter persegi. Dan selanjutnya adalah massa zat yang di dengan satuannya jadi kilogram per
derajat itu meter sama 3. Nah, lalu selanjutnya apa gambar ini dan apa gambar ini apa? P. Jarum. Jarum. Baik. Nah, jarum itu memiliki ujung sangat runcing di bagian tengah. Apa yang terjadi sih jika ujung jarum itu runcing? Akan bisa menembus besar, benar sekali. Nah, mengapa Bapak menampilkan gambar ini? Karena kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu materi tentang tekanan. Baik, untuk sebelumnya tekanan, kita akan mempelajari pengertian dari tekanan, yang dimana tekanan adalah besarnya gaya bekerja pada setiap satuan luas permukaan. Dengan kata lain, tekanan itu adalah gaya yang diberikan secara tidak terhadap proses permukaan dibagi dengan luas permukaan. Nah, dari tekanan itu ada persamaan. Nah, persamaannya itu adalah P itu tekanan sama dengan berbanding lurus dengan gaya yang berbanding terbalik dengan luas permukaan. Dari rumus ini, ya teman-teman, terlihat bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaan. Nah, jika luas permukaan itu berkurang atau A itu lebih kecil daripada tekanan, jika luas permukaan itu berkurang, maka tekanan itu akan meningkat. Nah, lalu selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan pada materi yang Bapak jelaskan tadi? Paham. Baik, untuk selanjutnya selain dari buku tekanan dan masa jenis tadi, ada juga yang kita pelajari, yaitu Bapak mau tanya, mengapa ketika semakin dalam kita mendalam, maka tubuh kita semakin sakit? Siapa? Ya, Pak Ria. Karena tekanan air bertambah seiring kedalaman air, Pak. Ya, benar sekali. Karena semakin dalam kita mendalam, itu tekanan air semakin meningkat, yang dimana tekanan itu disebut dengan tekanan hidrostatis. Dimana tekanan ini itu disebabkan oleh gaya gravitasi. Mengapa sih disebabkan oleh gaya gravitasi? Karena gaya gravitasi menyebabkan berat zat cair menekan bagian bawahnya, yang menyebabkan partikel zat cair di bawah menekan partikel di atasnya. Baik, terima kasih kepada Alisa. Saya kenal dulu kepada Alisa. Ya, tekanan di dalam fluida itu diakibatkan oleh tekanan gaya gravitasi dan sebuah tekanan hidrostatis. Di mana bunyi dari tekanan hidrostatis itu adalah di sembarang titik suatu bidang data dalam fluida sejenis dalam keadaan seimbang adalah sama, yang berarti tekanan pada kedalaman yang sama dalam bidang cair akan selalu sama dan terlepas dari titik-titik yang berbeda pada kedalaman tersebut. Nah, di sini adalah persamaan dari tekanan hidrostatis. Bisa anak-anak lihat di sini ada seorang penyelam yang menyelam dengan sebuah atau kedalaman, yang dimana persamaannya adalah tekanan hidrostatis atau dinamakan dengan P sama dengan rho. Rho itu massa jenis cairan, jadi massa jenis dari air tersebut. Lantaran terdapat tembakan gravitasi karena tekanan hidrostatis tersebut adalah disebabkan oleh gaya gravitasi dan dikali dengan kedalaman dari cairan itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya. Selain hukum hidrostatis ini masih ada hukum yang lain Pak yang dapat mempengaruhi hidrostatis? Ya, bagus sekali Kak Dewi. Baik, selain dengan tekanan hidrostatis, tekanan dan massa jenis tadi, ada hukum-hukum yang akan dijelaskan lagi. Selanjutnya itu adalah dari hukum Pascal dan hukum Archimedes. Nah, bisa anak-anak lihat pada gambar ini, apa sih yang terjadi pada penyemprot ini jika tuannya itu ditekan? Cairannya akan keluar dari lubang dengan tekanan yang sama, Pak. Ya, benar sekali kepada Jessica. Beri aku dulu untuk Jessica. Nah, mengapa cairannya akan sama jika keluar? Karena gambar di atas itu tersebut jika kalian menyumbat pada alatnya per Pascal dengan zat cair yang berbeda yang berada di dalam alat penyemprot Pascal keluar,
itu merupakan dalam kecepatan yang sama dengan bunyi hukum Pascal, yaitu tekanan diberikan pada zat cair yang berada di dalam ruang tersebut akan diteruskan pada zat itu kesedaraan dengan sama rata. Nah, untuk selanjutnya ini ada pengaplikasi dari hukum Pascal tersebut, yaitu pada rumah hidrolit, di mana gaya satu sekarang berada luas penangkap pengisap yang kecil sama dengan gaya yang diberikan oleh pengisap penangkap besar dibagi dengan luas penangkap pengisap besar. Nah, ini sebuah pengaplikasian pada hukum Pascal, di mana ada ukuran hidrolik, rem hidrolik, dan alat penangkap pada mobil. Nah, ini selanjutnya, apa yang terjadi pada kapal ini? Mengapung Pak. Ya, benar sekali. Nah, mengapung karena ini akan kita akan berikan pada hukum bunyi dari hukum Archimedes, yang dimana hukum Archimedes itu memiliki bunyi benda di dalam zat cair yang sebagian maupun seluruhnya itu mengalami gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dimana pada hukum Archimedes ini itu memiliki suatu persamaan, yang dimana gaya kita adalah gaya ke atas itu sama dengan rho dikali dengan massa jenis dikali dengan volume zat cair yang digunakan dan dikali dengan kecepatan gravitasi. Nah, di sini ada sebuah percobaan yang akan kalian lakukan mengenai percobaan sederhana dari hukum Archimedes, yang dimana Bapak sudah menyuruh kalian membawakan sebuah alat, yang dimana alat tersebut berupa 3 telur, terus 3 wadah dari pokes dan garam serta jenis kukunya. Nah, Bapak akan memberikan sebuah RKPD kepada kalian untuk melakukan percobaan tersebut. Nah, pada percobaan ini kalian sudah dibawakan untuk membawakan sebuah telur dan alat-alat yang lain seperti garam. Nah, di sini kan kalian sudah melakukan percobaan di mana dari hukum Archimedes itu ada gaya tenggelam, melayang dan mengapung. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, coba kalian lakukan jawab pertanyaan pada KPD tersebut. Nah, di sini kan kalian sudah melakukan percobaan di mana dari hukum Archimedes itu ada gaya tenggelam, melayang dan mengapung. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, coba kalian lakukan jawab pertanyaan pada KPD tersebut. Nah, pada tabel itu berapa sih sendok garam yang kalian lakukan pada zat cair agar zat tersebut dapat melayang, tenggelam dan mengapung? Dua sendok garam, 5 sendok garam. Nah, pada 2 sendok garam tersebut, apa yang terjadi sih pada telur ini? Jika 2 sendok maka telur akan melayang. Ya, benar sekali. Nah, terus pada tabel itu berapa sih sendok garam yang kalian cantumkan pada
zat cair agar zat cair tersebut dapat melayang, tenggelam, dan mengapung. 2 sendok garam, 5 sendok garam. Nah, 3 baik. sendok. Pada 2 sendok garam tersebut, apa yang terjadi sih pada telur ini? Ketika 2 sendok maka telur akan melayang. Ya, benar sekali. Nah, terus kepada yang 5 sendok, telur akan mengapung. mengapung. Oke, pada LKPD tersebut kan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, coba anak-anak jawab pertanyaan tersebut. Oke, pertanyaan pertama. Mengapa telur itu yang masanya diukur di air bisa jatuh lebih berat daripada benda yang diukur masanya ketika dicelupkan ke air yang ada garamnya? Nah, karena air garam itu memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air biasa. Ketika benda itu dicelupkan ke dalam garam, maka gaya apung atau gayanya akan ke atas yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan gaya apung di air yang biasa. Gaya apung inilah yang mengurangi berat terasa pada benda itu. Oke, berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, maka telur dalam air yang pertama ini akan tenggelam, sedangkan air yang kedua ketika kita kasih garam dengan konsentrasi yang cukup akan menghasilkan gaya apung, dan yang kemudian ketika kita telur yang ketiga maka dia akan menghasilkan melayang. Nah, telur akan melayang ketika saat massa jenis air garam sama dengan massa jenis telur, dengan mengapung saat massa jenis air garam lebih besar. Baik, terima kasih kepada Dina. Coba beri aku dulu pada Dina. Saat massa jenis air garam lebih besar. Baik, terima kasih kepada Dina. Coba beri aku dulu pada Dina. Baik, sekarang kita melakukan percobaan tadi. Apakah dari anak-anak ini ada yang menanyakan dari diskusi kita atau ada yang menyampaikan kesimpulan pada materi kita, yaitu mengenai hukum Archimedes? Yang dimana pada hukum Archimedes ini pengaplikasiannya itu ada yang terapung. Terapung itu pada saat massa jenis zat cair, massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis dari zat cair, dan melayang itu ketika massa jenis benda itu sama dengan massa jenis dari zat cair. Selanjutnya itu pada pengaplikasiannya itu pada tenggelam, di mana massa jenis dari benda itu lebih besar daripada massa zat cair. Baik, apakah dari anak-anak ada yang menanyakan dan akan menyimpulkan? Coba anak-anak, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita yang saya jelaskan tadi? Baik, kepada Jessica, menyimpulkan. Fluiditas adalah sebagai fisika yang membahaskan karakteristik fluida saat diam dan biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida dan atau cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Ya, fokus sekali kepada Jessica. Diambil dulu pada Jessica. Nah, berarti sedikit tambahan dari Bapak, ada beberapa hukum yang mempengaruhi fluida statis, yaitu hukum Archimedes, hukum Pascal, dan hukum hidrostatis, dan tekanan hidrostatis serta dari massa jenis. Nah, dari semua percobaan tadi, Bapak rasa cukup untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bisa diterima dan sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Baik, Bapak Amiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 19 menit 12 detik.